واتقوا الله. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa melihat pemandangan di belakang saya, di samping saya, di depan saya. Keindahan pemandangan yang ada di dunia ini, subhanallah, begitu menyenangkan. Di belakang saya terbentang hamparan sawah yang sebentar lagi akan menguning kemudian akan dipanen. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada umat manusia di kehidupan dunia ini, yaitu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, yang itu semuanya adalah untuk manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal pikiran, yang dengan akal pikiran tersebut manusia bisa mengupayakan segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Sehingga kalau kita lihat dunia ini dipenuhi dengan hiruk pikuknya orang-orang yang terus mencari sumber penghidupan, mencari kekayaan, mencari segala sarana dan fasilitas hidup yang selalu dibutuhkan setiap hari. Itu adalah satu hal yang wajar dan tidak dilarang di dalam agama. Akan tetapi kita harus sadar bahwa seperti apapun keadaan kita di kehidupan dunia ini, sejatinya kita tidak kekal di dunia ini. Kita tidak akan selamanya menatap keindahan alam yang begini indahnya. Kita tidak akan selamanya berkumpul dengan keluarga kita di rumah kita bersama-sama. Kita tidak akan selamanya menikmati segala rezeki yang Allah limpahkan di kehidupan dunia ini. Karena sejatinya hidup di dunia ini sebentar. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, seorang mukmin yang cerdas maka akan selalu memikirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup, bukan hanya kebaikan dan kemaslahatan hidup yang hanya sebentar di dunia. Akan tetapi seorang mukmin justru jauh memikirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup yang kekal dan abadi. Seorang mukmin memiliki sebuah keyakinan bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan fase yang kedua dari kehidupan manusia, yang nanti akan berlanjut kepada fase kehidupan yang ketiga dan keempat. Para ulama menyebutkan manusia itu akan melalui fase kehidupan, yaitu kurang lebih 4 fase kehidupan. Ya. Fase kehidupan yang pertama adalah fase kehidupan rahim. Kita semuanya dahulu sudah merasakan kehidupan rahim di perut ibu kita. Dan itu sudah berlalu. Kehidupan yang sangat sebentar sekali. Kita di rahim ibu kita paling-paling sekitar 9 bulan atau 10 bulan. Ya. Kemudian sekarang kita berada di fase kehidupan yang kedua. Inilah fase kehidupan duniawi. Yang mana fase kehidupan duniawi sedikit lebih panjang atau lebih panjang dari fase kehidupan yang pertama. Akan tetapi perlu kita ingat, kita pun akan lewati fase kehidupan yang kedua ini dan akan berpindah kepada fase kehidupan yang ketiga. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita hidup di dunia ini lalai. Karena ada sebagian orang yang di kehidupan dunia ini waktunya dihabiskan yaitu untuk bekerja, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya. Yang pada dasarnya orang yang disibukkan mencari kekayaan hidup di dunia ini itu sebenarnya mencari sesuatu yang akan ditinggal.
Orang yang sibuk dari pagi sampai sore bekerja, ya, setiap hari, bahkan ada yang lembur sampai larut malam, demi untuk mendapatkan uang yang banyak. Maka tanpa sadar, orang yang seperti itu, dia mencari sesuatu sampai lelah dan menghabiskan umurnya untuk ditinggal. Ya. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwa kehidupan di dunia itu hanya sebentar. Kita harus memanfaatkan kehidupan dunia yang sebentar ini untuk mencari bekal yang akan kita bawa ke kehidupan yang panjang, yaitu fase kehidupan yang ketiga dan keempat. Apa itu fase kehidupan yang ketiga dan keempat? Fase kehidupan yang ketiga adalah fase kehidupan kubur, atau yang disebut dengan alam barzah. Ya. Alam kubur atau alam barzah dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah tempat awal setar untuk menuju ke kehidupan akhirat. Barang siapa yang di kehidupan alam kubur itu mudah urusannya, maka di kehidupan setelahnya akan lebih mudah lagi. Kehidupan alam kubur dikatakan dalam Al-Quran sebagai barzakh. Barzakh itu adalah satu tempat yang memisahkan antara dua tempat. Ya, alam kubur disebut barzakh karena memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ketika seseorang meninggal dunia, dia berpindah ke alam barzakh atau alam kubur untuk menanti datangnya panggilan menuju ke fase kehidupan yang keempat, yaitu alam akhirat. Alam akhirat diawali dengan manusia dibangkitkan dari kubur, digiring, dikumpulkan di barzah untuk kemudian dihisab, kemudian setelah itu menuju surga atau neraka. Ya. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fase kehidupan yang pertama sudah kita lalui. Hanya 9 bulan. Fase kehidupan kedua sedang kita jalani dan kita tidak tahu mau berapa lama. Dan mau tidak mau, rela tidak rela, senang tidak senang, kita berada di fase kehidupan yang kedua ini juga sebentar. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, umru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku nanti di akhir zaman itu rata-rata antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan yang lebih dari itu sangat jarang. Jadi yang umurnya sampai 80 tahun jarang, 90 tahun apalagi, 100 tahun apalagi. Jadi umur manusia di dunia ini hanya sebentar saja. Mau tidak mau, kita akan lewati fase yang kedua ini untuk menuju ke fase kehidupan yang ketiga dan keempat, dan itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah perbandingan lamanya hidup di dunia dengan lamanya hidup di akhirat. Kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan ka alfi sanatin mimma ta'udun, itu bagaikan alfi sanah, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian, maksudnya dalam hitungan kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan satu hari di sisi Tuhanmu maksudnya adalah satu hari di akhirat. Ya, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian, maksudnya seperti 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Jadi kalau dibandingkan, orang hidup di akhirat satu hari itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita mau menjadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau jadi orang sukses, mau jadi orang tidak sukses di dunia ini, itu 1000 tahun hanya seperti satu hari di akhirat. Ya. Padahal umur kita tidak bisa sampai 1000 tahun di dunia ini. Kita tidak bisa hidup 1000 tahun. Nabi SAW tadi menggambarkan hidup umat Muhammad di akhir zaman antara 60 sampai 70. Oke, kalau kita hitung-hitungan matematis, anggaplah ada di antara manusia ini hidupnya sampai 100 tahun. Kalau kita bisa hidup 100 tahun di dunia ini,
100 tahun itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu baru 1/10-nya satu hari di akhirat. Ya. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita hidup di dunia 100 tahun, itu baru 1/10-nya satu hari di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, para pemirsa sekalian, janganlah kita merasa puas dengan kehidupan dunia ini. Janganlah kita bangga dengan segala kelebihan yang kita miliki di dunia ini. Apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya adalah pemberian Allah. Dan semua itu harus kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.